Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Selamat datang di Rahmat Talks, ruang belajar bagi peneliti pemula. Ada pertanyaan dari Yuliana. Responden menolak untuk ditanya. Bagaimana nanti menjawabnya dalam sidang? Karena ini kata responden, jadi saya menerka-nerka sepertinya penelitiannya kuantitatif. Karena kalau penelitiannya kualitatif, dia menggunakan kata informan atau narasumber. Responden ini digunakan untuk kuantitatif, karena bahasanya bahasa kuantitatif. Seperti ini, saya cuma mengilustrasikan ya. Misalnya, siapa namanya? Yuliana ini dia mempunyai populasi penelitiannya ada sekitar 200 orang misalnya. Tetapi ketika sampelnya ini, dia rencana ngambil cuma 100 orang. Tetapi dari 200 ini, dia ngambil 100 orang yang mau mengisi misalnya sekitar 85. Nah, pertanyaannya, kan tidak sampai nih 100. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menjawabnya ketika sidang. Nah, prinsip yang pertama yang pernah diajarkan di di kampus saya ketika di UGM dulu, insya Allah dosennya itu juga master di kuantitatif, tamatan Cheng Kung University di RRC, Cina. Jadi prinsip utama dalam pengumpulan data itu tidak boleh memaksa responden. Itu tidak boleh memaksa responden. Kalau respondennya mau, silahkan diberikan. Kalau respondennya menolak, jangan dipaksa. Dasarnya apa? Memang saya belum pernah membaca bukunya. Tetapi hal seperti ini sudah banyak ditemukan di artikel-artikel ilmiah, bahkan skripsi. Lihat saja di artikel ilmiah internasional atau nasional, penjelasan bahwa misalnya kayak kuesioner dibagikan terhadap 100 orang, tetapi 85 yang mengisi. Artinya apa? Ada sekitar 15 orang yang tidak mengisi. Ini bukti bahwa tidak boleh memaksa responden untuk mengisi kuesioner kita. Ya. Jadi kalau seandainya 15 orang ya sudah, berarti 85 ini saja yang digunakan. 85 ini belum tentu juga semua kuesionernya dijawab dengan betul. Hanya saja kalau di rencana awal kita bahwa kita menggunakan 100, ternyata yang ngisi cuma 85, maka rumus sampelnya kemungkinan itu perlu diganti. Misalnya kamu pertama menggunakan rumus sampel ahli si X yang kalau 200 itu harus 100. Kemudian ternyata didapatkan 85, berarti carilah peneliti yang menjelaskan bahwa 85 itu sudah cukup. Hanya saja cerita Yuliana ini karena dia mau sidang sebentar lagi dan kemungkinan skripsinya sudah diserahkan ke pengujinya, bagaimana cara menjawabnya, maka jawablah berdasarkan dilarang untuk memaksa responden. Jadi data yang saya dapatkan itu 85, Pak. Ini sebenarnya kalau ditelusuri lebih lanjut, yang kelirunya itu tetap saja si mahasiswa Yuliana ini. Kalau seandainya populasinya ada 200 orang, sampelnya ditentukan 100, yang keliru di sini. Kemungkinan kamu tidak menggunakan random sampling. Kalau dalam threshold itu dia selalu mendorong peneliti untuk menggunakan random sampling untuk kuantitatif. Sehingga 200 orang ini memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab. Ya. Jadi kalau memang seperti itu, bisa dijelaskan, Pak, saya sudah membagikan kuesioner ke 150 orang, tetapi yang memberikan jawaban hanya 85, atau yang memberikan jawaban hanya 50. Selebihnya itu tidak memberikan jawaban. Nah, berdasarkan artikel-artikel ilmiah yang saya baca, yang ada indikasi untuk tidak boleh memaksa responden. Saya pernah membaca misalnya, kamu jelaskan, mungkin kamu baca dulu ya. Ketika kuesioner yang dibagikan segini, yang baliknya segini. Kemudian yang segini itu yang diolah. Itu menandakan bahwa tidak boleh memaksa responden. Mudah-mudahan jawaban seperti ini bisa disampaikan kepada penguji, dan ini jawabannya rasional, karena kembali lagi menurut Creswell, setiap penelitian itu memiliki keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan dari sisi waktu, keterbatasan dari sisi biaya, dan keterbatasan dari sisi pengumpulan data. Ya bisa jadi
informannya yang menolak atau respondennya menolak, itu kemungkinan. Karena kan kita belum melakukan SKSD dulu, kenal sok dekat. Tiba-tiba, Bu, bisa nggak ngisi kuesioner ini? Ya kadang-kadang ya nggak mau lah orang. Tapi kalau seandainya ada intrik-intrik, Bu, bisa nggak ngisi ini? Nanti kalau seandainya Ibu bisa, ya ini ada sedikit souvenir. Nah, kemungkinan orang mau mengisi. Tapi karena kondisinya sudah mau sidang, kalau teman-teman juga ada mengalami seperti ini, jawabannya seperti yang sudah saya sampaikan. Tapi kalau kalian belum sidang, coba kalian lihat untuk metode pengumpulan sampel kalian lagi. Coba gunakan di random samplingnya. Sehingga 200 orang ini, kalian bisa menyerahkan semuanya. Kalau memang dari 200 orang sudah dibagikan, yang balik cuma 85 atau 50, ya data ini yang diolah. Berarti untuk uji validitasnya, agar dia valid, jangan gunakan yang misalnya kayak penelitiannya Sugiono. Kalau seandainya lebih dari 100 harus digunakan 100. Mungkin bisa digunakan yang Ari Kunto misalnya. Ari Kunto itu kan 30 orang saja sudah bisa diolah datanya. Berarti pendapat ahlinya yang kalian ganti. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan di